Hai, Assalamualaikum. Saya membuat video ini bertujuan untuk membagikan cara untuk menyelesaikan soal materi polinomial kelas 11 SMA. Semoga video ini bermanfaat dan ya, selamat menyaksikan. Macam capung tadi Kim. Oh, sedap itu capung. Masih ikan Zon? Sudah. Oh, mati sudah tuh. Lain-lain sudah bentuknya tuh ikan. Oke, dalam pelajaran polinomial mungkin kita akan menemukan salah satu soal seperti berikut, yaitu nilai A dikali B yang memenuhi kesamaan seperti berikut. Kita zoom. Jadi X ditambah 5 ya. X ditambah 5 itu AX ditambah B sama dengan 2X kuadrat tambah 7X kurang 15. Cara untuk kita mendapatkan nilai A dikali B yaitu dengan cara kita mesti mengetahui dulu nilai A ditambah B ini. Bagaimana caranya? Caranya seperti berikut. Masa gelombang gua dong? Anggotanya seragam tuh semuanya. Cara kita mendapatkan nilai A dan B yaitu dengan cara kita merubah A dengan nilai tertentu dan B dengan nilai tertentu dengan syarat di kedua sisi itu memiliki variabel yang sama dan kedudukan yang sama. Contoh di sini ada 2x kuadrat, maka di sini harus ada juga x kuadrat. Bagaimana cara mensamakannya? Berikut cara-caranya. Kita akan samakan di bagian x tambah 5 dan ax ditambah b. Apa yang harus kita lakukan jika mendapatkan soal seperti ini? Itu dengan cara kita mengkalikan semua komponen yang ada. Jadi x dikali ax, kemudian x dikali b, kemudian 5 dikali ax dan 5 dikali b. X dikali ax itu sama dengan ax kuadrat. Karena x dikali ax itu sama dengan x pangkat 1 dikali ax pangkat 1, yang dimana menjadi ax 1 ditambah 1 sama dengan ax kuadrat. Kemudian x dikali b itu hasilnya positif dan jadinya kemudian x dikali b itu sama dengan bx. Lanjut di 5 dikali ax itu sama dengan masih plus, yaitu 5ax. 5ax. Kemudian 5 dikali b itu sama dengan positif 5b. Ya, ini hasil yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita bisa ubah menjadi ax kuadrat ditambah, karena b sama 5a itu masing-masing memiliki x. Jadi kita kasih kurung b ditambah 5a sama dengan x. Nah, karena hasilnya sama, itu x dikali b itu bx, dan x dikali 5a itu 5a x ditambah 5b sama dengan, karena sudah sama ya kita turunkan yang ini dengan 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 15. Oke. Seperti itu. Kemudian kita mencari hasil A dan B. Ya, kita sudah bisa mencari hasil A dan B.
Jadi nih, AX kuadrat itu sama dengan 2X kuadrat, yang bermaksud A itu sama dengan 2. Betul ya? Jadi A itu sama dengan 2. Oke. Kemudian ini B ditambah 5AX itu sama dengan 7X. Bagaimana cara kita mencarinya? Caranya kita turunkan B ditambah 5A itu sama dengan 7. X nya tidak perlu dimasukkan ataupun diikutkan, karena kita sudah tahu A itu berapa, jadi kita tinggal masukkan nilai A. B ditambah 5 dikali 2 sama dengan 7. B itu ditambah 5 dikali 2 itu 10 sama dengan 7. Pindah ruas, B sama dengan 10 pindah ruas menjadi minus 10. Jadi B itu sama dengan minus 3. Kita sudah dapat nilai A dan B. Sekarang kita tinggal kembali ke soal. Soal meminta nilai A dikali B. Berarti A dikali B itu sama dengan A itu 2, kemudian dikali B itu minus 3, yang hasilnya sama dengan minus 6. Ini adalah hasil akhir, dan jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Jika menemukan soal seperti berikut, jadi kita tinggal menjawab ya. Jawab dulu. Jadi kita akan bahas jawaban. Tulis kembali soal. X tambah 8 per X ditambah 3 2X dikurang 5 itu sama dengan A per X ditambah 3 plus B 2X kurang 5. Kita lihat soal kembali. Soal meminta untuk nilai A ditambah dengan nilai B. Kita harus dulu mencari nilai A dan B. Bagaimana untuk mencari nilai A dan B? Ya sama. Kita samakan ruas kiri dan kanan. Yang mana kita harus ubah? Yang ada variabel A dan B-nya. Ya, kita tulis. Kita langsung kali silang di sini ya. Karena plus ya. Penjumlahan pengurangan, jadi kita kali silang. A dikali 2X itu sama dengan 2AX. Kemudian A dikali minus 5 itu sama dengan minus 5A. Kali silang ya. B dikali X itu sama dengan plus BX. Kemudian B dikali 3 itu sama dengan plus 3B pernya ya kita tinggal turunkan yang ini. Penyebut yang di atas tadi ya. X ditambah 3, kemudian 2X kurang 5. Ini dia. Kita susun mengikut variabel. Yang X dengan X dan yang tidak X dengan yang tidak X. Ada X dengan X, ada X dengan BX. Kita bisa tulis begini. 2A ini minus positif ya positif plus B dalam kurung X. Ya, tidak apa-apa ditulis begini karena angkanya ya tetap sama, karena X itu kalau dikali 2A itu sama dengan 2A X. Kemudian kalau X dikalikan B itu dengan X dikali B itu sama dengan BX ya, gitu. Kita positif atau plus, kita samakan lagi. Jadi ada minus 5A itu ditambah dengan 3B ya, per X ditambah 3 dan 2X dikurang 5. Kayaknya sekarang sudah ruas kiri dan ruas kanan itu sudah sama. Kita lihat minus X, ada X dan ada yang tidak memiliki X. Apakah sama? Ya. Sebelah kiri ya betul. Ada X dan sebelah kanan tidak ada X. Ada dua variabel juga, 1, 2. Seperti itu. 1, 2.
Sini juga ada 2, 1 dan 2. Oke. Kita turunkan ini. X tambah 8 per X ditambah 3, 2X dikurang 5. Nah, berbeda dengan soal pertama, di soal kedua ini kita harus menggunakan eliminasi substitusi. Pertama kita harus eliminasi dulu. Untuk mengeliminasi ya, kita harus memiliki persamaan 1 dan persamaan 2. Mana persamaan 1 dan persamaan 2? Persamaan 1 ada di sini dan persamaan 2 ada di sini. Ya, kita tulis persamaan 1 2A X dikurang, kita tidak perlu tulis A nya, kita langsung tulis ini aja ya. 2A ditambah B. 2A ditambah B itu sama dengan ini. 2A ditambah B sama dengan yang sebelah kiri ya. Jadi ini nilainya adalah minus 1. Tahu mengapa bisa dapat minus 1? Ya, karena di X ini sebenarnya ada 1 di sini, cuman tidak dituliskan. Oke. Ini ada persamaan 1, kemudian kita ke persamaan 2. Persamaan 2 ada di bagian sini ya. Minus 5A itu ditambah dengan 3B sama dengan berapa? Ya betul, sama dengan ini ya. Sama dengan 8. Nah, kita harus mengeliminasi dulu. Eliminasinya kita eliminasi yang B. B aja kita eliminasi ya. Jadi di sini dikali 3 dan di sini dikali 1. Yang hasilnya nanti menjadi 3 dikali 2 itu sama dengan 6A. Kemudian 3 dikali B itu sama dengan plus ya, plus 3B dan disama dengankan dengan minus 3. Kemudian ini ya, karena dikali 1 ya kita tulis ulang aja. 5A ditambah 3B sama dengan 8. Ini nanti dikurang biar bisa tereliminasi. 6 dikurang min 5A itu menjadi 6A ditambah 5A. Hasilnya 11A ya. 3B dikurang 3B habis sama dengan min 3 dikurang 8. Jadi hasilnya min 11 ya, seperti itu. Dan kita ada A di sini, kita langsung pindah ruas 11 ke sebelah kanan. Jadi min 11. Karena di sini adalah 11 dikali A. Jadi apabila pindah ruas kita jadikan 11 ini jadi pembagian ya. Min 11 dibagi 11. Itu sama dengan minus 1 ya. Jadi ini adalah nilai A. Kemudian bagaimana untuk kita mencari nilai B? Nilai B kita tinggal substitusi antara salah satu persamaan yang ada di sini, persamaan 1 atau persamaan 2. Oke, untuk kita mendapatkan nilai B, jadi kita harus mensubstitusi. Ya, saya pilih persamaan 1 yaitu 2A ditambah B sama dengan minus 1 ya. Tadi untuk nilai A nya kita sudah dapat yaitu minus 1 ya. Jadi A nya kita ubah menjadi minus 1 terus ditambah B sama dengan minus 1. 2 dikali minus 1 itu sama dengan minus 2 ditambah B sama dengan minus 1 ya. Kita pindah ruas, B sama dengan minus, itu dipindah ruas jadinya plus ya. Minus 1 ditambah 2. Jadi B itu sama dengan 1. Ini hasil akhir dari, belum hasil akhir ya, cuman hasil akhir dari hasil nilai B. Nah, dari soal itu diminta untuk nilai A ditambah B sama dengan ya, nilai A tadi minus 1, kemudian ditambah nilai B itu 1 ya, sama dengan minus 1 ditambah 1 ya, hasilnya 0. Selesai. Ini adalah hasil akhir dari soal kedua. Dan ya, sampai sini saya video dari saya.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.